Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sering banget ya kita dengar di berita. Kebocoran data. Betul, hampir setiap minggu ada saja beritanya. Iya kan? Tapi kita mau gali lebih dalam dari sekedar judulnya. Sumber kita hari ini dari materinya Dr. Ridwan di Universitas Jana Badra, dan misinya simpel, membongkar biaya yang sebenarnya dari insiden ini. Karena ternyata, denda yang miliaran itu baru permulaan. Nah, ini yang bikin saya langsung tertarik. Materi ini pakai analogi yang kuat banget. Katanya, biaya kebocoran data itu kayak gunung es. Ah ya, Jadi, semua yang heboh di media, kayak denda dari UU PDP, terus biaya buat sewa konsultan forensik, itu semua ternyata cuma puncak gunung esnya. Bagian yang paling kecil. tepat sekali. Dan disitulah letak masalahnya. Semua orang fokus ke puncak es itu, padahal bahaya yang sesungguhnya itu ada di bawah permukaan air. Bagian yang nggak kelihatan? Betul. Bagian itu jauh lebih besar, jauh lebih merusak. Yang pertama dan paling fundamental itu hilangnya kepercayaan publik. Oke. Ketika data pribadi Anda bocor, Anda jadi ragu kan? Ragu mau pakai layanan itu lagi, ragu buat transaksi digital. Nah, efisiensi yang sudah kita bangun bertahun-tahun bisa lenyap begitu saja. Dan hilangnya kepercayaan itu kan langsung nyambung ke reputasi ya. Betul, Jadi ini bukan dua hal terpisah, tapi efek domino. persis. Kepercayaan publik luntur, reputasi institusi yang mungkin dibangun puluhan tahun bisa hancur. Betul, Iya, dalam semalam. ya, Biaya buat manajemen krisis PR-nya aja pasti gede banget. luar biasa mahal. Dan belum tentu berhasil loh. Kepercayaan itu kan fondasi. Kalau fondasinya goyah, ya semua yang di atasnya ikut goyah. Oke. Nah, kalau kita tarik lagi nih, kehancuran reputasi ini seringkali dipercepat sama yang namanya gangguan operasional. Materi ini kasih contoh yang gamblang banget. Serangan ransomware. Ah, ya? Coba bayangkan, sebuah rumah sakit nggak bisa akses rekam medis pasien karena datanya disandra. Atau bank nggak bisa proses transaksi nasabahnya. Wah, itu skenario yang ngeri banget sih. Itu kan layanan vital yang berhenti total. Dan itu cara tercepat buat mengubur kepercayaan publik kan? Itu dia. Siapa coba yang mau balik ke bank yang sistemnya lumpuh berhari-hari? Artinya ini bukan cuma masalah IT, tapi pemicu krisis reputasi. Persis. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Ada lagi biaya lain yang lebih sunyi, tapi mungkin paling mematikan buat jangka panjang. Apa itu? Kehilangan keunggulan strategis. Misalnya gini, data riset atau rahasia dagang sebuah perusahaan bocor ke tangan pesaing. Wah, Atau kalau skalanya lebih besar, data rahasia negara jatuh ke tangan negara lain. Ini bisa merusak posisi kompetitif kita di level global. itu berarti bukan cuma kehilangan data, tapi kehilangan masa depan ya? Bisa jadi itu hasil riset bertahun-tahun yang nilainya nggak terhingga. Betul sekali. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, ini bukan lagi soal 1-2 perusahaan, tapi bisa menggoyahkan ekonomi satu negara. Sampai ke sana ya dampaknya. Iya, serangan pada infrastruktur kritis, misalnya sistem inti perbankan, itu bisa mengancam stabilitas keuangan nasional. Sumber ini bahkan menyebutkan risiko bank run. Bank run? Maksudnya nasabah panik dan tarik uang serentak itu? Tepat. Dan itu bisa meruntuhkan sistem perbankan. Nah, kalau sudah begitu, iklim investasi digital di negara kita pasti jadi suram. Investor jadi ragu. Jelas, investor, baik lokal maupun asing, pasti jadi mikir dua kali kan buat tanam modal. Ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Oke, jadi kesimpulannya apa nih dari semua ini? Kesimpulannya, kita harus ubah cara pandang kita. Kebocoran data itu bukan lagi cuma masalahnya Departemen IT. Ini masalah Dewan Direksi, masalah ekonomi, dan bahkan masalah keamanan nasional. Jadi, investasi di keamanan siber itu Bukan lagi cost center atau pusat biaya, ini adalah investasi strategis. Investasi untuk melindungi kepercayaan, reputasi, dan stabilitas ekonomi kita. jadi biaya terbesar dari kebocoran data bukanlah denda, tapi kehancuran reputasi dan kepercayaan itu sendiri, sesuatu yang nggak bisa dibeli kembali dengan mudah. Tepat sekali. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan di rumah. Jika kepercayaan dan reputasi adalah aset paling berharga yang bisa lenyap dalam sekejap, bagaimana cara sebuah institusi atau bahkan sebuah negara mengukurnya? Dan ketika kepercayaan itu sudah pecah, apakah ia benar-benar bisa diperbaiki atau hanya bisa ditambal sulam?